hidup yang rusak. Nah, dengan kita memberi diri dipimpin Roh, dengan kita menjadi murid Kristus, maka gambar diri atau jati diri kita akan pulih. Oleh sebab itu, ada pelajaran khusus ya. Sebelum kita melayani di dalam gereja-gereja tertentu, ini harus dulu dibongkar. Jati diri kita dulu. Kalau enggak, ini jadi masalah nanti di lapangan. Gitu. Karena kalau jati dirinya belum pulih, dia merasa dia superior sendiri aja gitu. Atau sebaliknya malah. Jadi semua jadi serba salah gitu ya kalau berhubungan dengan orang-orang yang gambar dirinya belum atau jati dirinya belum pulih gitu ya. Dilihat dari mana? Tadi kita katakan dari responnya. Kita tanya hal pribadi, jawabannya gini, mau tahu aja lu urusan orang. Bro, anaknya berapa gitu ya? Sekolah di mana? Ngapain sih mau tahu aja gitu. Nah, saya dulu banyak nih ketemu teman-teman yang begini nih, gitu kan. Termasuk saya sendiri juga begini gitu. Lama-lama, kenapa ya orang-orang seperti ini ya? Gitu. Karena dia berpikir, kalau orang bertanya tentang hal pribadi, ini sangat pribadi gitu kan. Lu gak usah tahu lah, ini urusan gua gitu kan. Tapi namanya teman gitu. Nah, saya temukan air ini, begini saya tanya sama, bro, you kenal sama sini? Oh kenal, kata gitu kan, suka pelayanan sama-sama apa segala macam. Dia bisnisnya apa sih? Nggak tahu. Kenapa you nggak pernah nanya? Katanya you kenal baik sama dia, gitu nggak pernah nanya. Ya, habis kalau gua nanya selalu dia bilang ada deh, gitu. Nah ini masing-masing kita bilangnya gini, kita nggak mau dicampurin orang, gitu ya. Coba dari kita pelan-pelan nanti kita pelan-pelan kita akan lihat satu persatu. Kalau kita berbicara, ada orang yang bilang gini, tapi bro, gitu, tapi, gitu, menurut saya begini, menurut saya begitu, nah akhirnya jadi berdebat gitu ya. Terus apa yang jadi dalam pikiran kita? Ah, lu sok pinter lu ah. Terus dia menarik diri. Nah, hal-hal seperti ini disebabkan karena sudah terbentuk di dalam pikirannya. Namanya juga paradigma, kerangka berpikir. Kalau orang ngomong begini, pasti begini. Katanya. Jadi selalu negatif. Kalau orang nanya begini, pasti begini. Karena udah jadi satu kerangka yang solid gitu. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Ya? Kalau orang memuji dia atau menyanyi, wah luar biasa loh tadi gitu. Terus dia mulai curiga, apa maunya nih? Saya pernah punya kawan bilang begini sama teman yang lain nih. Wah, you hebat ya. Bisnis you maju ya gitu. Bagaimana nih caranya seperti ini gitu. Saya kenal baik, dua-dua saya kenal baik gitu. Teman saya memang orang yang apa namanya orang intim, sama siapa aja dia begitu. Tapi yang satu ini sangat apa namanya introvert. Jadi waktu dia bertanya gitu, selesai bubar gitu ya, teman saya yang satu tanya gini, temen lu ngapain sih nanya-nanya gitu? Mau ngapain sih dia? Orang sekedar nanya. Namanya kita kumpul, kita berkomunikasi kan, gitu kan. Salah satunya bertanya seperti itu. Nah, ternyata waktu berjalan, saya jadi penasaran lama-lama. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu ya? Gitu. Nah, saya menyelidiki. Ternyata memang latar belakang ini yang menjadi pokok utama gitu. Karena dia udah terbentuk tuh kerangka di dalam pikirannya. Kalau orang memuji-muji dia, pasti ada maunya katanya. Gitu. Wah, you hebat ya gini ya. Nah, mau apa lagi nih dia? Gitu. Nah, oleh sebab itu, mungkin kita yang mengalami seperti itu. Ada orang melihat kita rasanya perlu ditolong, gitu ya. Berapa yang bisa saya tolong, apa yang bisa saya bantu, gitu kan? Apa yang ada dalam pikiran dia? Cari muka lu ah. Gua nggak perlu tolongan lu. Gua nggak perlu bantuan lu. Di kantor gue juga anak gua banyak gitu. Kalau memang gua butuh gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang banyak sekali saya temukan ya di dalam pelayanan, banyak sekali saya temukan orang-orang yang seperti ini. Nah, berjalannya waktu,
ternyata semua tuh bisa berubah, gitu ya. Jalan keluarnya gimana? Untuk kita bisa berubah. Satu, sadari bahwa paradigma kita salah. Kalau kita nggak menyadari ini, apa salahnya gue? Kenapa gue mesti berubah gitu ya? Dan yang nomor dua, mau berubah untuk memperbaiki yang salah itu. Karena waktu saya bicara sama temen seseorang gitu ya, kenapa gue mesti berubah? Terima gue apa adanya. Ya memang begini. Nah jadi kalau udah seperti ini, daripada kita berdebat kan lebih baik kita minggir gitu. Kembali lagi, daripada kita berdebat lebih baik kita minggir. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ketiga sampai 4 sampai 6 sebetulnya, 4 sampai 5 ya. Saya nggak jadi 3 sampai 6. Saya persingkat aja. Waktu Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya sering kali pakai ayat ini untuk mengingatkan kawan-kawan yang punya karakter seperti itu atau paradigma yang salah, atau teman-teman yang merasa dirinya gini, mentang-mentang gua. Nah, ini mesti diperbaiki nih. Gitu ya. Jati dirinya dia belum ketemu dengan jati dirinya gitu ya. Saya sering pakai ayat ini. Kenapa mesti marah? Gitu ya. Kenapa mesti curiga? Kenapa mesti tersinggung? Kenapa mesti begini? Emang kamu nih siapa begitu? Bukankah firman Tuhan mengatakan gini, hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidupnya Kristus. Nah, oleh sebab itu, di dalam Kisah Para Rasul ini, Tuhan menegur Saulus begini, mengapa engkau menganiaya aku? Saya bilang, tahu nggak, yang bicara ini, sekarang ada di dalam you. Yang berbicara ini, dialah yang kita bilang Bapa. Jadi kalau kita disinggung atau diapa-apain orang, nggak usah pusing. Yang tersinggung Bapak kita. Ya, jadi kalau kita gambar diri pulih, enggak aja. Kalau ngelihat orang berkelakuan seperti itu, kita malah kesian, kita harus tolong. Karena dia belum menemukan jati dirinya. Belum menemukan atau belum kembali ke jati dirinya. Sehingga gambaran dirinya tuh salah. Gitu. Dengan demikian, paradigmanya ya begitu. Dia curiga terus sama orang. Dia nggak suka terus sama orang. Gitu. Dan yang luar biasanya ini, waktu Tuhan menanyakan seperti itu, Saulus bilang gini, siapa engkau Tuhan? Dia tahu loh. Dia tahu loh. Dia sedang bertemu dengan siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang mesti kita pegang. Jadi dia ada di dalam kita. Kalau kita dianiaya, dia yang merasakan. Yang paling gampang kan begini, kalau anak kita diapa-apain orang, kan kita yang tersinggung berat. Kalau perlu apapun kita kerjain gitu. Yeah. Jadi itulah gambar diri yang benar. Nah, kalau kita udah seperti itu, memiliki gambar diri yang benar. Saya sering bilang gini, kalau kamu tersinggung sama seseorang, nomor 1, you lapor sama Bapak, you bilang gini, Bapak ampuni dia. Karena kalau Bapak turun tangan, nah oleh sebab itu, tapi jangan cuma merasa sebagai anak. Anak punya tugas. Gitu. Anak punya kewajiban. Nah, dengan demikian, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka pasti kita akan menemukan gambar diri kita yang benar, sehingga paradigma kita berubah. Ya. Nggak mudah tersinggung. Jadi, aneh kalau ada orang kawan bilang begini, saya pernah tegur teman kita juga yang sering kali ngomong begini, terima saya apa adanya. Nggak mau gue. Tuhan bilang berubah loh. Kok terima apa adanya? Nggak bisa begitu. Karena firman Tuhan bilang, lu mesti berubah. Ada yang nggak beres ini, gitu ya. Wah nggak bisa. Ya aku, dia bilang gitu. Yuk terima aja aku apa adanya.
terus kita omongin gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang mesti berubah gitu. Tapi kalau orang nggak suka sama kita, terus kita disuruh berubah, ya nanti dulu dong. Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Nah, jadi dua-dua kita mesti introspeksi. Satu pagi Tuhan menegur saya begini. Saya kan mungkin teman-teman lama Pak Heriadi paling tahu tuh. Kalau ketemu orang kerjaannya cuman ya itu, ngedebatin orang terus. Kalau orang ngomong, ya tapi gitu, sampai orang malas dah ngomong gitu. Ya tapi rasanya tuh ada yang mesti kita koreksi terus omongan orang gitu. Akhir kita jadi ribut melulu gitu. Ya sampai ada teman kita yang tukang ngotot juga begitu kan, lu mau berdua katanya kayak kucing sama anjing nanti kalau ketemu gitu kan. Nah sampai satu saat Tuhan menegur saya, mau sampai kapan begini terus Dharma? Aduh saya kaget banget. You bayangin kalau nanti you udah tua ya, ketemu temen yang pernah mengalami begitu sama you, terus dia melengos saja begitu. Kita orang kalau udah tua tuh butuh temen. Waktu itu umur saya belum sampai 50. Saya kaget banget waktu saya ditegur begitu. Bisa saya datang ke teman saya, bro ini teman kita ini ada di mana ya? Karena memang ada apa dah gitu. Enggak gitu. Gimana keluarganya gitu. Kita bisa, dia cerita tentang keluarganya, saya bisa iba. Tadinya, waduh, rasain loh gitu. Berubah paradigma kita. Kita harus mengasihi orang ini. Yang tadinya kita sebelin dia, ternyata kita harus kasihin orang ini. Karena dia belum tahu jati dirinya. Kedua kali, Tuhan tegur saya begini. Dulu kita kalau di full gospel, apalagi di Tomang chapter gitu, kalau ada acara-acara besar, udah mesti Dharma dah, jadi MC. Mesti Dharma, jadi WL. Gitu kan. Semua kita ditumpahin aja gitu kan. Ada kerjaan-kerjaan gini, udah serahin aja sama Dharma gitu ya. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Kamu bisa bayangin kalau kamu nanti kenapa-napa atau ada apa-apa, siapa pengganti kamu? Waduh, saya teringat dengan kita punya guru. Waktu pemuritan kita, Pak Royandi ingatkan kita tentang di Ibrani itu. Di 1 Timotius. Pilih orang yang bisa kita ajar, latih dia. Dengan lain perkataan, kita muridkan dia. Terlalu keren kali pemuritan mah gitu ya. Ya kita latih dia, supaya dia bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau kita latih dia bisa melakukan sesuatu. Kalau kita melatihnya dengan benar, dia pasti lebih pintar dari kita. Dan itu yang diharapkan. Tapi kalau dia cuma bertanya dan mengikutin aja, nanti dulu dia baru jadi pengikut kita. Dia belum menemukan apa yang seharusnya. Dia harus lebih dari kita. Nah, dua contoh ini yang merubah paradigma saya terhadap kawan-kawan, terhadap pelayanan saya sendiri, terhadap tugas-tugas yang saya kerjakan. Gitu. Jadi, oleh sebab itu, dimulai dari apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, menemukan gambar diri yang benar, siapa aku sebenarnya. Kalau dulu kita mentang-mentang lu, gua mentang-mentang lu gitu kan. Nah, jadi paradigma akan berubah. Seringkali saya bilang gini, jangan pengen berbuah, berubah aja, nanti berbuah. Kalau kita berubah, orang akan melihat, kenapa orang ini berubah? Kenapa dia bisa berubah? Gitu. Siapa yang merubah dia? Maka kita akan berbuah. Oleh sebab itu, tadi malam waktu saya sharing dengan teman, saya bilang, jadilah history maker, jangan trouble maker. Jadilah history maker, jangan trouble maker. Pusing kita. Di masa tua kita nanti, kalau kita trouble maker. Gitu. Oleh sebab itu, saya mau sudahin sampai di sini, nggak lama-lama. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Wow, luar biasa.